semua, selamat pagi anak-anak teacher yang baik. Apa kabarnya hari ini? Teacher harap semuanya baik-baik saja. Oke, hari ini kita mau mempelajari tentang tombol control yang ada di komputer kita. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenisnya, tapi di sini ada beberapa yang akan teacher jelaskan untuk hari ini. Mohon diperhatikan dan jangan lupa untuk dicatat dulu ya. Oke. Sambil mencatat, teacher pun akan menjelaskan dahulu bagaimana proses kerjanya. Mungkin beberapa ada yang sudah tahu, tetapi beberapa lain mungkin masih bingung. Oke, teacher akan jelaskan sedikit saja. Coba. Oke, kita lihat di sini Ctrl A yaitu untuk memblok semua teks. Di komputer kita ada tombol di sebelah kiri yaitu CTRL. Ya, ada kan? Kiri paling bawah. Nah, di sini. Nanti kita akan klik bersamaan dengan huruf-huruf yang sudah diberikan. Contoh di sini Ctrl A untuk memblok semua teks. Kita akan tekan Ctrl lalu menekan huruf A secara bersamaan. Kita akan lihat apa yang terjadi. Ya, semua teks terblok. Bolehkah kita memblok menggunakan mouse? Bisa, tapi untuk sebagian teks. Tapi kalau kita ingin memblok semuanya, langsung aja menggunakan Ctrl A untuk mempermudah kita. Terkadang kita menggunakan mouse ataupun menggunakan tanda klik yang di sini. Itu terkadang terlepas dan harus mengulang lagi. Jadi harus 2 kali kerja. Nah, di sini simpel aja, tinggal menekan klik Ctrl dan juga huruf A sudah memblok semua teks. Oke. Sekarang selanjutnya kita menggunakan Ctrl B untuk menebalkan teks. Nah, setiap kejadian yang harus menggunakan Ctrl, kita harus blok dulu dan kebetulan ini sudah diblok. Bagaimana kita menggunakannya? Selama ini kita menggunakan tanda bold yang ada di atas ini. Simple. Betul. Tetapi kita akan bisa menggunakan juga dalam bentuk kontrol. Itulah gunanya. Kita akan klik kontrol, lalu mengklik huruf B. Lihat teksnya menjadi lebih tebal. Oke. Begitupun juga dengan fungsi yang lain. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya yaitu Ctrl C untuk menyalin teks, angka, ataupun gambar. Bagaimana cara pembuatannya? Contoh misalnya teacher mau mengubah dari teks ini, kita mau pindahkan ke bawah misalnya. Ctrl, kita tekan alfabet C, dia otomatis sudah tersalin. Lalu ketika kita menyalin, pastinya kita ingin memindahkan ke tempat lain. Itulah fungsinya dari Ctrl V, menempelkan teks, gambar, dan angka. Jadi fungsinya Ctrl C di sini adalah menyalin. Jadi bukan menghilangkan tapi menyalin. Karena kita ingin membuat kata atau kalimat yang lebih banyak. Oke, bagaimana cara kita memindahkannya? Sekarang kita turun ke bawah untuk lihat perbedaannya. Oke, teacher hapus dulu yang ini. Oke, kosong ya. Sekarang kita buat tekan klik Ctrl terus huruf V, huruf V. Oke, lihat udah muncul. Mau kita buat seberapa banyak pun boleh. Bisa kan? Jadi tergantung kebutuhan nanti. Terus gimana ya kalau seandainya kita ingin menyalin teks tetapi kita ingin mengambil dari tempat itu dan tidak ingin memperbanyak tapi hanya ingin memindahkan? Bisa. Caranya seperti ini. Kita ambil yang tadi aja. Ini semua ingin kita salin tetapi tidak meninggalkan di tempat yang lama. Kita klik semuanya. Kita pilih Ctrl X di sebelah Z. Oke, hilang kan? Tetapi kita bisa memindahkan di tempat lain. Nih, teacher masuk ke sheet baru ya. Sebentar. Nah, ini udah masuk ke sheet 2. Teacher yang memindahkan yang tadi. Sama fungsinya untuk menempelkan yaitu Ctrl V. Oke, lihat. Yang tadi pindah. Mau kita perbanyak pun bisa. Nih, tergantung kita mau buat sebanyak apapun. Itu fungsinya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke control yang berikutnya, yaitu menduplikat shapes. Selama ini kita juga suka menggunakan shapes kan, dia ada di insert. Kita lihat. Di sini ada yang namanya shape. Misalnya kita mau ambil tanda bintang. Nih, bentuk bintang. Kita klik di sini. Oke. Nah, kita ingin memperbanyak bintang ini. Apakah kita harus bolak-balik lagi ke insert lagi, terus mengklik lagi seperti ini? Nih, lihat nih. Kalau kita butuhnya sampai 100 bintang, harus 100 seperti itu. Terlalu banyak kan? Itulah gunanya Ctrl D. Jadi Ctrl D di sini
Perhatikan kontrolnya. Kita klik control, lalu klik huruf D. Lihat nih ada berapa banyak ya. Nih. Bisa diperbanyak kan? Nah, sederhana ya. Tapi kalau seandainya kita kurang paham, kadang bingung juga. Nih, gitu aja. Jadi tergantung kita. Mau diletakkan dimanapun terserah kita. Tinggal diklik aja. Oke, itu penggunaan dari Control D. Sekarang kita masuk ke Control E, perataan tengah pada teks dalam paragraf. Nah, kalau kita mau meratakan tengah, kita blok semua, seperti kita pelajari tadi, yaitu Control A, lalu kita tekan Control E ya. Nih, semua ngikut ke tengah. Biasanya digunakan dalam untuk membuat puisi atau membuat teks tulisan. Oke, paham ya? Bisa diikuti ya. Dan terakhir yaitu Control N untuk membuka dokumen baru. Selama ini mungkin membuka dokumen baru kita keluar dari sini, lalu kita buka lagi dari sini, terus nunggu loading lagi. Baru muncul. Ya kalau loadingnya cepat, kalau enggak, nah gimana caranya? Gampang banget, seperti saya bilang tadi, menggunakan Control N. Tinggal klik Control, lalu huruf N. Lihat, langsung muncul. Seberapa banyak pun yang kita buat bisa. Dan tanpa tunggu keluar lagi masuk bolak-balik. Oke, gimana? Udah gampang banget kan? Nah, jadi jangan lupa ini dicatat dulu. Ya, teacher kembalikan lagi. Kita buat black dulu, kita kembalikan lagi seperti semula. Oke, gampang banget kan? Nanti untuk kedepannya teacher akan minta untuk membuat semacam video bagaimana kalian mengaplikasikan fungsi dari kontrol-kontrol ini sendiri. Oke, itu aja dari teacher. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan boleh langsung tanya ke teacher, baik itu lewat WA ataupun dari Miss Teams. Terima kasih banyak. Setelah ini mungkin ada beberapa soal yang teacher kasih untuk mengaji apakah sudah paham atau belum yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Selalu tetap tinggal di rumah. Semoga kita dalam keadaan baik selalu dan pandemi corona ini segera berlalu dan kita bisa berjumpa lagi, belajar seperti biasa. Oke, selamat pagi semua anak-anak teacher yang baik.